Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11C SMA Islam Lunuha. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustadz yang saya banggakan, anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita masih di bab bab apa judulnya? Tuh, kan? Kayak ginilah yang Ustadz malesnya coba. Apa enggak turun semangat gurunya coba? Ada yang bilang induksi matematika. Kapan kita belajar induksi matematika? Kan kita masuk bab 2. Tunjukkanlah bagus semangat belajarnya. Udah ketahuan dari situ, udah ketahuan, nanti nggak baca, gitu aja kesimpulannya udah. Niatkanlah anak Ustaz, niatkan. Antum sayang nggak sama orang tua antum, itu aja. Udah bolak-balik Ustaz katakan, motivasinya nggak usah jauh-jauh. Motivasi terbesar kita menjalani hidup adalah orang tua, ya. Selama masih ada antum manfaatkan. Kalau udah nggak ada antum tinggal nangis. Nggak ada tempat mengadu, nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat cerita. Kalau kayak gini terus Ustaz jujur aja nggak semangat Ustaz ngajarnya, betul. Tanya nggak tahu. Padahal yang ditanya bukan soal, bukan latihan, yang ditanya judul bab, udah nggak tahu. Kan udah nampak bagaimana kualitasnya. Karena nggak belajar, malas. Penyakit yang nggak ada obatnya adalah malas. Antum cari di apotik, antum tembus ke penjuru dunia pun, antum cari obatnya nggak ada. Karena obatnya malas itu, di mana obatnya? Pada diri antum sendiri, itu obatnya. Antum mau cari beli di mana, nggak ada jual. Diri antum sendiri yang ngobati itu. Coba terulang lagi kan, kemarin Ustaz masuk gini lagi, tanya nggak tahu. Dan Ustaz bilang belajar, nggak harus ada PR, antum baca bukunya. Malasnya jadi bawa-bawa, malas, payah kalau udah malas, nggak ada obatnya, kecuali diri antum sendiri yang merubahnya. Nggak iri kita nengok anak-anak seusia antum, tapi sudah punya hasil karya. Irilah seharusnya. Udah punya hasil karya, udah punya hasil inovasi, udah mampu mengukir prestasi yang tinggi. Iri seharusnya kita. Apalagi kita melihat seusia antum taat beribadah, oh itu makin iri lagi. Makin iri lagi. Bisa soleh dia, baca Qur'annya rutin. Bahasa Arabnya belajar bahasa Arab, dia sudah bisa baca kitab. Oh Ustaz aja iri. Ustaz aja iri nengok anak-anak murid-murid Ustaz yang sudah bisa baca kitab misalkan. Kalah Ustaz. Ustaz iri nggak mau kalah. Ustaz belajar juga walaupun udah tua gini. Jadi antum kalau masih malasnya dipelihara gini Ustaz, antum akan rasakan nanti. Belum sekarang. Oke lah. Belum antum rasakan saat ini. Nanti siap-siap antum. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan antum akan rasakan itu. Hasil jerih payah antum saat ini. Kalau antum di sini bermalas-malasan, berlemah-lemahan, antum tuai nanti.
Nanti antum yang rasakan, bukan Ustaz. Tapi kalau di sini antum berlelah-lelah, bercapek ria, antum temukan juga hasilnya nanti seimbang. Allah Maha mengetahui ya segala sesuatu, termasuk usaha hambanya. Nggak akan Allah sia-siakan, yakinlah antum. Kawan antum baca sekali sudah bisa hafal, antum harus baca 10 kali, jalani, tempuh itu, nggak apa-apa. Kan nggak masalah prosesnya berulang kali, yang penting tujuannya tercapai, pahamnya itu tercapai. Ustadz misalkan, kalau yang masih muda-muda gampang hafal, Ustadz agak sulit, agak tua, nggak apa-apa berulang kali, capek ya capek. Kalau nggak mau capek ya udahlah, nggak ada orang yang nggak capek, betul Ustadz bilang. Antum tidur di rumah pun capek kok, tes lah. Tidur antum sehari yang dari pagi sampai sore, capek nggak? Capek. Lebih sedih lagi capeknya nggak di atas yang bermanfaat, lebih capek. Tapi capek pun antum, capek belajar, capek menghafal, oh bermanfaat. Capeknya lillah, jadikan lelah menjadi lillah. Nggak apa-apa lelah, karena sejatinya manusia diciptakan dalam kondisi lelah kok kita semua. Tapi yang nggak mau lelah ini yang payah. Baik, kita lanjut. Ini udah 2 kali ya, saya tanya nggak tahu. 3 kali, Ustadz nggak inginkan lagi, betul. Ustadz nggak main-main, Ustadz ngajar total, serius. Ustadz berikan semua kemampuan Ustadz. Saya tanyakan, antum paham? Belum, ulangi. Paham? Belum, ulangi. Itu menunjukkan totalitas Ustadz dalam mengajar. Antum sebaliknya, harus seimbangi. Jangan Ustadz koar-koar, antum malah nggak semangat, ngantuk-ngantuk, baca buku pun nggak mau. Itu nggak menghargai gurunya. Kalau antum nggak menghargai gurunya, ilmu antum nggak berkah, yakinlah Ustaz. Baik, kemarin kita sudah sampai model matematika, betul? Masih ada juga yang belum kumpul tugas. Masih ada juga yang belum kumpul tugas. Ini jadi permasalahan kita. Kalau memang nggak ngerti, antum ngomong. Jangan diam-diam aja, tapi ustadznya nggak ditergi. Soal nggak dikumpul, latihan nggak dikumpul. Usahakan dulu, usahakan kumpul. Ada beberapa yang sudah kumpul, insya Allah Ustaz kasih nilai hari ini. Ya, kemarin saya ada janji. Karena kalau udah malam, Ustaz udah waktunya, ada haknya masing-masing kan. Makanya ketika di sekolah nanti akan Ustaz koreksi. Ya, baik. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintakan Allah, terkait model matematika, masih ada yang belum paham. Kita angkat satu permasalahan lagi. Boleh? Boleh. Oke, masih di judul model matematika ya. Ustaz bacakan dulu. Sebentar. Ya, sebentar lagi loading. Antum nggak pahamnya membuat model di mananya? Memisalkannya paham kan? Misalkan paham, lihat bendanya aja dulu. Bendanya siapa yang dibicarakan? Lihat. Kalau misalkan apel sama jeruk, berarti apel X, jeruk Y. Ya. Misalkan roti sama keju, misalkan kemarin, berarti rotinya A, kejunya B. Boleh, variabel bebas. Antum boleh pakai X, Y, A, B, C, D, bebas. Itu nggak masalah. Ya. Coba kita lihat. Semalam yang saya datangkan terkait apa soalnya? Roti sama keju. Oke, roti dan keju. Apel sudah ya kemarin ya. Apel udah kan yang Ustaz buat di sini? Ya kan udah, rapi kan? Roti Ustaz jadikan latihan. Ini Ustaz datangkan satu soal lagi. Habis itu kita lanjut ke menentukan keuntungan maksimum dan keuntungan minimum. Baik.
Boleh dicatat? Oke, contoh yang keberapa ini? Ketiga ya. Tiga. Untuk menambah penghasilan, catat. Nanti kalau usah catat di sini lama dia. Dah. Iya, contoh soal masih dalam subbab model matematika. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi 2 jenis kue. Memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Titik. Memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Titik. Udah? Setiap harinya memproduksi 2 jenis kue. Setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Titik. Udah? Kue jenis 1 atau jenis pertama modalnya Rp1.000. Kue jenis pertama modalnya Rp1.000. Modalnya Rp1.000. Dan keuntungannya Rp800. Dan keuntungannya Rp800. Ustaz ulangi. Kue jenis pertama modalnya Rp1.000. Modal untuk buatnya itu menghabiskan dana Rp1.000. Sementara keuntungannya Rp800. Berarti berapa harga jualnya? Ayo, berapa harga jualnya berarti? 1.800, ya kan? Mana pula dia modal 1.000 dijualnya 800, bukan untung malah. Karena modal itu, ya, modal untuk membuat termasuk ke dalam include untuk biaya penjualan tadi itu, oke? Sedangkan kue jenis kedua atau ya, jenis kedua. Sedangkan kue jenis kedua udah modalnya 1.500. Modalnya 1.500 dengan keuntungan Rp900. Saya ulangi, sedangkan kue jenis kedua modalnya Rp1.500 dengan keuntungan Rp900. Titik. Jika modal yang tersedia, titik. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah Rp500.000. Jika modal yang tersedia setiap harinya Rp500.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. 400 kue. Maka buatlah model matematikanya. Oke.
Angkat semua penanya kalau sudah selesai mencatat, fokus semua melihat ke depan, jangan lihat kanan kiri ya, agar antum bisa memahami materi dengan baik. Sudah, jangan ada suara. Jangan ada suara, biar fokus. Muaz, siapa benda yang kita bicarakan di situ? Kue. Ada berapa jenis kuenya, Muaz? 2. Kue jenis pertama sama kue jenis? Oke, kita jawab. Dah. Jadi antum boleh buat tabel dulu dia. Contoh. Jadi banyak sebenarnya caranya, Nan Ustaz. Antum bisa buat tabel dulu ya. Oke, perhatikan. Di situ diketahui dulu, ya. Misalkan, apa yang kita misalkan? Siapa bendanya tadi? Kue jenis. Kita misalkan dengan apa? X. Boleh. Kue jenis kedua kita misalkan dengan terus ada lagi yang dimisalkan selain ini? Nggak ada. Oke. Perhatikan. Kita buatkan di sini kue pertama. Berarti sini kue dah. Selain kemudian apa saja yang di situ poin-poin yang ditekankan? Jumlah kue ada nggak? Iya. Dalam satu hari maksimal paling banyak bisa memproduksi berapa katanya? 400. Oke. Kuantitas atau jumlah produksi lah ya kita buat ya. Jumlah produksi. Terus apalagi item yang diangkat selain jumlah produksi? Katanya 400 satu hari. Apalagi di situ? Hah? Iya, bagus. Modal. Tapi di situ ada dibilang keuntungan nggak? Kenapa keuntungan nggak masuk ke dalam model, nggak masuk ke dalam tabel? Apa kemarin saya katakan? Iya, bagus. Dia termasuk jenis fungsi nanti. Pokoknya terkait harga jual, keuntungan itu nggak masuk ke model, nggak. Dia nanti di fungsi objektif. Berarti di sini siapa yang kedua? Modal, bagus. Kan kalau fokus serius dapat, insya Allah. Makanya fokus aja, jangan. Oke. Tengok sini ya kak, nggak usah pegang pulpen, sini aja dulu, ke sini, nanti nggak paham, fokus aja ke sini. Udah, kue satu produksi, produk berapa banyak diproduksi? Totalnya tuh? 200. Bukan, karena dikatakan tadi. 100. Hah? 1000. Nggak ada, oke. Berarti gini dia. X
Di sini berarti siapa di sini? Iya. Berarti X tambah Y, X tambah Y, kue jenis pertama tambah kue jenis kedua, paling banyak bisa diproduksi berapa katanya? Buat di sini. Nanti tanda nanti kita buat tabel dulu. Oke? Sampai sini paham? Terkait modal, tengok kue jenis pertama berapa modalnya? Berapa total modal yang dia punya? 400. Total modal. 400 tadi jumlah kue. Kok di sini kita buat aja dulu rupiah, tapi nanti kalau di model nggak usah. Oke? Sampai sini paham? Udah, kalau sudah siap ininya, udahlah. Nggak ada sulitnya lagi insya Allah. Maka kita buat model. Ayo model matematikanya kita buat. Yuk, model matematika. Siapa yang pertama? Ambil aja dari tabel. Udah ketahuan dari tabel. X tambah Y sama dengan. Kok sama dengan? Di situ kan ada katanya apa? Paling banyak. Iya, kalau paling banyak kurang dari itu boleh nggak diproduksi? Iya, paling tinggi. Lebih boleh nggak? Nggak boleh. Dia tertinggi dalam satu hari dia hanya bisa memproduksi 400. Maka apa tandanya kalau? Oke, bagus. Kalau ngepas boleh ngepas? Ya nggak boleh? Yang kedua. Gimana? 1000X, bagus. Tambah 1500 Y. Terus? Iya, kenapa lebih kecil sama dengan? Iya, ini modal maksimal dia nggak punya duit lagi. Dia cuma punya stok 500.000 per harinya. Antum suruh dia produksi 600.000, mohon maaf nggak ada duitnya. Dia hanya punya berapa? 500.000. Kurang dari situ boleh? Ngepas boleh ngepas? Udah? Coba lihat, ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada yang bisa disederhanakan? Nggak ada? Bisa lah, ini kan bisa disederhanakan ya. Kalau ini udah nggak bisa lagi, X tambah Y 400 nggak bisa lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Ini mesti bisa. Bagi berapa? Kalau bagi 1000 mana kena di 1500? Koma lah 1,5 jadinya. Dibagi berapa? Jangan bagi gopek ya. Berapa dibagi 500? 1000 dibagi 500. 2X tambah 1500 bagi 500. Kok 3X? Dari nih 1000 pas ya? 1000 lah kan bagi 500. Cocok? Dah. Sudah sederhana ya. Baru jangan lupa tambahkan. Ini yang kemarin juga kejadian, lupa menambahkan. Siapa 2 poin yang harus kita tambahkan di model? Apa? Apa? X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan wajib fardu ain. Iya. Kalau lupa nggak ingat. Fardu ain ya. Kenapa dia harus disematkan? Nggak mungkin jumlah kue negatif, mungkin nggak? Nggak mungkin. Saya beli kue minus 2 buah, mana ada? Nggak beli namanya, oke? Maka siapa aja kalau kita buatkan di sini? Model yang pertama siapa ini ya? Yang kedua mana? Yang udah kita sederhanakan lah, nggak lagi ambil yang atas. Iya, ini nggak kita pakai lagi, udah kita sederhanakan. Nanti kalau udah sederhana lebih enak menggambarnya. Terus ini yang ke
Terakhir yang ini yang ke, inilah dia model matematikanya. Tengok tuh, gampang kan insya Allah kan, nggak sulit. Cuman, nah kita bahas lah nanti, bentar sabar. Tapi nanti masih ada yang belum kumpul, nantilah, diupayakan dulu. Nanti Ustaz kasih clue-nya sedikit. Yang mana? Yang kue sama ini kan? Bentar, nanti Ustaz kasih clue-nya. Insya Allah nggak apa ya kan? Nanti ada yang catatkan ini dulu. Apa lupa Ustaz? Ini dulu ya. Nyatatkannya, ini dulu baru ke tabel. Bisa? Ustaz kasih waktu catat 2 menit aja. Jangan lama-lama. Catat di bawahnya. Ini dulu nih. Yang Ustaz kasih tanda awan ini dulu yang dibuat, baru ke tabel, baru ke sini. Selesai. Buat lah. Buat aja. Biar enak dia. Nanti Ustaz kita bahas sedikit tentang PR itu, tapi Ustaz nggak kasih tahu jawabannya, bagaimana clue-nya. Ya. Apa? Ada tanya? Nggak apa-apa, silakan. Sambil catat tanya. Mana? Iya, model matematika. Mana? Belum. Tengok, perhatikan bentar. Bentar, selalu, betul, berdingankan. Kalau model, ini aja betul. Kalau model cukup di sini. Kalau Ustaz mau tanya gini, Ustaz tambahkan. Siapa fungsi objektifnya? Kalau model sampai sini aja, betul. Udah selesai dia. Cobalah, harus tahu juga. Karena memang harus tahu siapa fungsi objektif. Ustaz bilang fungsi objektif, ciri-cirinya apa? Harga jual sama? Enggak, harga beli enggak masuk fungsi objektif, dia masuk model. Keuntungan. Siapa di situ yang berbicara keuntungan? Berapa keuntungan kue pertama, berapa keuntungan kue kedua? 800 kue pertama, kedua? Tengok dulu bentar, berhenti dulu mencatat, nanti nggak paham. Jadi fungsi objektif mana Ustaz? Itu terkait dengan harga jual dan keuntungan, oke? Model bentuk umumnya penulisannya gini, udah bilang sampaikan kemarin, f(x, y) ya. Jangan lupa buatkan gini dulu, baru sama dengan, udah? X untuk kue pertama. Kue pertama keuntungannya berapa tadi? 100. Berarti 800x. Iya, tambah berapa? 900. Udah selesai. Ini fungsi objektif. Tapi kalau dikatakan model sampai sini aja, paham ya? Kalau model cukup berhenti sampai sini. Tapi kalau ada fungsi objektif harus buat. Nanti bisa catat clue-nya. Jadi fungsi objektif identik dengan fungsi NB ya, bukan New Balance ya. Fungsi objektif apa ini arti NB? Iya, apa arti notabene? Catatan ya. Oke. Fungsi objektif identik dengan harga jual, jangan ketawa, catat dulu. Atau Oke, catatkan nanti. Keyword, tahu ya keyword ya? Kata kunci. Keyword. Oke, bungkus semua itu, bungkus. Jangan ada yang nggak dibungkus. Sudah, efektivitas waktu, jangan lama-lama. Lanjut lagi kita.
Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nggak banyak kan jatuhnya kan? Si banyak lagi? Sambil Ustaz foto ya, izin ya. Bentar ya. Sejenak. Sudah? Iya, selalu itu. Itu selalu. Antum nggak usah bingung. Ini memang bentuknya harus gini dia. Dihafal. Hah? Tapi keuntungan. Tapi kan nggak buat tuh. Keuntungan. Dia kalau nggak terkait harga jual keuntungan. 800X, kenapa 800 disandingkan dengan X? Karena 800 itu keuntungan kue per sama. Kenapa 900 disandingkan sama Y? Iya, gitu kan, paham. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Apa itu? Model? Enggak, nama juga model. Iya, dia bahasanya model ini. Nanti makanya setelah ini baru kita ngitung. Sabar. Dari model inilah nanti baru kita hitung. Nanti teman-teman, ini nanti soalnya ditanya sebenarnya apa? Berapa keuntungan maksimum ibu rumah tangga tersebut? Gitu pertanyaannya. Ah, di situ baru kita ngolah. Nah, jadi satu-satu, buat model udah paham, buat fungsi objektif udah paham, baru kita tentukan nanti keuntungannya. Baik. Coba kita lihat yang kemarin yang Ustaz angkat jadi PR. Di mananya antum bingung? Kalau nggak diupayakan ya bingung mah. Seorang pengusaha roti ya, betul? Itu? Bukan itu soalnya. Coba baca. Baca lu. Oke, pas. Bisa nggak antum buat kayak gini? Coba, udah sekarang aja sambil nunggu kawannya. Coba kerjakan. Udah buat, udah tahu harus bisa buat model tabelnya. Nah, Ustadz mau tanya dulu. Siapa di sini? Siapa di sini? Bukan.
Bendanya. Oh, tunggu dulu. Misalkannya dulu siapa? Misalkannya. Roti 1. Iya, bagus. Roti. Akan mirip kali deh nih, mirip kali. Apalagi? Roti jenis 1 X. Roti jenis 2 Y. Berarti di sini isikan roti 1, roti 2. Siapa di sini? Ayo, harus bisa. Apa yang ditanya di situ? Ayo. Siapa di sini? Di atas roti 1, roti 2, betul. Sama total. Roti 1, roti 2 sama total. Di sini siapa? Hah? Kenapa? Gak usah. Jadi gini ya Ustaz. Antum gak usah, Ustaz. Kok gak ada model, Ustaz? Enggak harus. Tergantung, makanya nggak bisa. Iya, betul, tergantung soalnya. Betul kata Muas. Iya, Muas ini memang pintar dia, cuman karena malesnya itu berat Jadi siapa di sini? Iya udah, di sini tepung, di sini mentega. Jadi anak Ustaz, tengok konteks soalnya, nggak semuanya kita terkait jumlah sama modal, nggak juga. Iya. Lain lubuk, lain ikannya, ya kan? Kalau di akuarium ada ikan mas koki, tapi kalau di parit ada ikan gabus, beda lah. Jadi di sini mentega, sini tepung, boleh. Di sana tepung, di sini mentega pun boleh. Dah, Ustaz udah kasih bantu, selesailah itu, apalagi? Udahlah, nggak ada cerita, itu harus kumpul. Fotokan kumpul. Ustaz tunggu nanti sepulang sekolah. Baik. Oke, kita lanjut. Itu kan PR sebenarnya. Ustaz kasih clue lah sedikit. Ustaz ngasih clue ini aja lah, janganlah di sini. Iya, di rumah lah. Udahlah, udah gampang kali, udah mirip. Bedanya di sini aja lah. Oke, lanjut. Model udah bisa kita lewati. Udah paham ya? Oke, sekarang muncul pertanyaan baru. Sekarang kita masuk bab menentukan nilai maksimum atau minimum. Gak usah dihapus, di sebelahnya aja boleh. Setel kebas dulu ya. Kalau enggak setel lingkar. Setelah kita bisa subbab yang pertama apa itu? Subbab yang pertama buat model. Subbab yang pertama apa ya? Di preliminary ini, ayo buka bukunya. Subbab pertama apa kemarin? Gak usah di buku catatan aja. Model. Buat model udah. Buat fungsi objektif udah. Udah paham? Baru kita masuk angka selanjutnya. Bagaimana menentukan keuntungan maksimum dan minimum? Menentukan keuntungan atau di sini aja lah, Ustaz lebih enak. Nanti Pak ya, nanti yang di rumah nggak nampak kok dari sini ya. Bentar ya. Kita hapus aja ya. Udah catat kan? Suaranya masuk ke sini. Situ Mois masih full daring. Sakit ya? Yang udah balik siapa? Oka, Antum, Adrian, udah habis. Kelas 10, 10C. Astagfirullah. Kelas 11 yang asrama selain Antum bertiga?
3 aja. Oh, sama si Muis. Baik. Sekarang kita masuk judulnya menentukan. Wis, masya Allah, semangat kali ya. Gas sekali ya, mantap. Iya betul, guru itu tergantung murid, betul saya bilang. Kalau muridnya semangat, gurunya bisa lebih semangat. Jadi kalau muridnya adem ayem, menentukan nilai maksimum dan minimum. Apa arti maksimum? Paling besar. Apa arti minimum? Muncul pertanyaan, Sat, mana pula Sat jual beli yang dicari minimum? Apa keuntungan minimum? Mungkin nggak jual beli yang ditanya keuntungan minimum? Ya enggak lah, untuk apa jualan? Sementara jualan mencari keuntungan maksimal. Jadi kapan Sat kita gunakan nanti? Sabar, oke? Sabar, nanti akan ada Ustaz datangkan contoh soalnya. Baik, kita buat dulu langkah-langkah menentukan, langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan jangan cerita lah dulu. Ayo, udah besar-besar ya. Iya, fokus, perhatikan. Oke, apa langkah yang harus kita lalui, Zat? Yang pertama, buat model matematika. Dah, setelah buat model, apa langkah kedua? Iya, tentukan bagus fungsi objektif. Yang ketiga, sebelumnya model udah, menentukan fungsi objektif udah. Kesini dulu kita. Yang di hasil kemarin, cocok. Tapi kemarin kok bisa ini duluan kita bahas, karena itu pengenalan di awal, karena masih materi terkait SMP dia. Program ini fungsi linear, paham? HP? Apa HP? Bukan empong. Dia lupa, itulah kan. Cepat kali melupakannya. Begitu cepat antum melupakannya, coba. Iya. Oke. Setelah itu apa? Setelah dapat daerah HP apa? Iya. Tentukan fungsi. Udah, yang keempat. Setelah dapat daerah HP, baru bisa menentukan nilai maksimum atau tergantung nanti permasalahannya. Boleh? Dengan cara apa? Dengan cara, ini harus kita buat, dengan cara mensubstitusikan ya titik-titik pembatas daerah HP, pembatas daerah
himpunan penyelesaian ke dalam fungsi objektif. Jangan cerita dulu. Oke. Keep silent please. Oke. Oke. Lihat. Nomor 1 sudah kita lewati. Sudah tuntas. Nggak ada cerita lagi ada yang nggak paham. Nomor 2 sudah kita lewati. Sudah. Nomor 3 sudah kita lewati. Hah? Sudah? Udahlah di awal bahkan, ya kan? Ini yang belum. Di sini mana poin penting di kalimat ini? Ustaz tanya. Maksimum dan minimum. Bukan itu. Caranya poin pentingnya. Apa caranya? Mainkan. Mensubstitusikan titik-titik pembatas. Oke. Masih kita angkat soal tadi, kita sambung ke sebelahnya. Kalau kita lanjutkan, pertanyaannya adalah berapa keuntungan ibu rumah tangga penjual kue tadi? Kue apa roti tadi? Kue ingat ya kalau makanan ingat ya? Oke. Modelnya dulu yuk. Contoh ya, kita angkat contoh dari soal ibu rumah tangga penjual kue ya. Ustaz bilang gini ya. Ibu rumah tangga penjual Oke, siapa aja modelnya tadi? Yang barusan kita kerjakan. Nah, kan ini kan Ustaz bilang, contohnya kita angkat dari apa? Ayo fokus, jangan nggak fokus. Udah? Modelnya, siapa modelnya? Bukan kue satu lagi lah, udah modelnya. Apa modelnya? X tambah Y. Terus yang kedua? Kan masih bilang lagi 1000, kan udah usah bilang tadi. Ke SD atau antum angkut pakai ember di apa yang keran cuci tangan itu hidup ya, karena ini tongnya mau diangkat ke atas ya. Oke, model matematika udah. Fungsi objektif, ayo. F buka kurung X, Y tutup kurung. Fungsi objektifnya F, X, Y, jangan lupa ya cara pembuatannya 800X. Oke. Sekarang kita masuk ke menentukan daerah api. Ini ambil. Kita pindah ke sini. Satu persatu kita menentukan daerah api dulu. Menentukan daerah api. Oke, yang pertama siapa itu? Jadi menentukan daerah api ini ambil dari model ya. Ingat, menentukan daerah api ambil dari model X tambah Y. Kita ganti sama dengan dulu ya kan? Udah kemarin pelajari kan? Tandanya kita ganti sama dengan dulu. Dah, kemudian apa caranya? Buatkan X sama dengan 0. Jangan lupa lah, udah kan? Kan udah kemarin. Kalau X sama dengan 0 berarti Y-nya jadi berapa? 400. Berapa? 400. Iya, maka Y-nya jadi 400. Kalau X ganti 0, kan 0 tambah Y sama dengan 400. Y-nya 400. Berarti siapa titik yang pertama? Gantian.
Berarti X-nya? Berarti siapa titiknya? Kan? Udah lupa. Buat titik X, Y lah nak. Aduh. Itu karena nggak dibaca. Itu kuncinya itu aja. Dibaca lah di rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ambil. Yang kedua. 2X. Kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, ayo. Ini mati ya, kalau ini 0, X-nya 0 mati nih kan? Yang hidup 3Y ya kan? 3Y sama dengan 1000. Maka nyari Y. Iya, biarkan aja, nggak usah dicari desimalnya. Biarkan aja 1000/3. Maka siapa titiknya? 0,1000 per. Nggak apa-apa, biarkan aja. Dah, gantian Y-nya 0. Berarti kalau Y-nya ini 0, yang hidup siapa yang hidup? 2X. 2X sama dengan berapa? Berarti kalau 2X sama dengan 1000 berapa X-nya? 1000 bagi 2 lah. Kan kali lawannya bagi. Berarti berapa titiknya ini? Kan 0 lagi dibilang. X dulu baru Y. Dah. Udah. Sampai sini apa yang kita lakukan saat menggambarkan macam kemarin? Gambarkan ke dalam apa? Koordinat Kartesius. Halo warahmatullah. Sama? Siapa? Di bawah tapi. Bentar lagi, sedikit lagi. Udah, fokus. Ya. Jangan sampai ikramullah mengalihkan. Yang mana kurang paham? Ini. Tapi ini udah kita bahas kemarin. Gini aja, ini ambil. Tandanya kita gantikan dulu dengan sama dengan. Dah. Ini udah konsepnya. Jadikan X 0. Kalau X-nya jadikan 0, yang hidup kan Y. Iya kan? Udah, itu udah pasti jalannya tuh. 0 kan X, dapat Y. 0 kan Y, dapat X. Gitu aja. Siapa yang kita nolkan, kawannya berarti yang kita dapat. Kenapa ini 0,400? Karena titik itu selalu apa titik? X, Y. Nggak pernah titik itu Y, X. Maka X dulu, baru Y. Ini X dulu, baru Y. Maka Ustaz tadi dibilang ini 0,400, saya nggak terima Ustaz, salah. Jangan lupa X, Y. Hah? Iya, betul. Karena Y-nya 0 lah di sini. Ini kenapa 0? X-nya 0. Paham? Udah konsepnya, jadikan X 0 dapat Y. Jadikan Y 0 dapat X. Udah gitu aja. Sama Ustaz, sama. Standar. Sudah baku. Oke, kita masuk sini. Tentukan titik-titik ini di dalam koordinat Kartesius. Di mana letak 400? 0,400, ayo. 0 di sini. 0,400 di Y apa di X? Di situ ya, di situ banyak di situ. Ya? Dah. 0,400 yang ini kan? Ya. Sepakat? Kalau 400,0 ini kan? Gak usah bingung. 0,400 Y-nya, X-nya kan 0. Iya kan? Cari aja 400 di Y. Udah pasti tuh. Tapi kalau 400,0 cari 400 di X. Karena letaknya dia di X, betul nggak? Ya. Ini 400 letaknya di mana? Ya udah. Cocok? Hah? Yang bawah? Sama, bentar, sabar. Dah. Hubungkan dia, hubungkan. Tarik dah.
Dah. Ini 1000/3. Ustadz mau tanya, di mana kita temukan titiknya? Di garis di sumbu X apa sumbu Y? Tengok letaknya di mana dia? Di mana? Di Y. Cocok? Iyalah, kan tadi cari 1000/3 di Y. Gak ada saat ya, dibuat lah. Berarti 1000/3 itu berapa tuh? 300 sekian ya. Cocok? 1000 dibagi 3 berapa? 300 sekian. Iya kan? Berarti 300 di bawah 400 atau di atas 400? Biarkan aja, nggak apa-apa. 1000/3. 500,0 di mana letaknya? Kenapa kok antum tahu di X? Karena tempatnya di X. Iya, kan simple loh. That is easy, oke? Hubungkan nggak? Iya. Rap. Hubungkan. Sudah? Masih ingat nggak? Ustadz mau tanya, yang 400 dengan 400 ini yang mana dari dua ini? Yang ini atau yang ini? Ini. Apa tandanya? Mainkanlah. Masih ingat nggak? Kalau lebih kecil mana yang diarsir? Kan masih ingat, jangan lupa. Berarti yang satu lagi untuk yang ini kan? Udah pasti tuh kan? Udah pasti, apa tandanya? Lebih kecil, mana yang diarsir berarti? Bawah juga. Manakah daerah yang kena arsir 2 kali? Mana daerah yang kena arsir 2 kali? Daerah. Ustaz tanya daerah. Daerah itu berarti bangun dia. Di sini. Di sini enggak? Udah jelas nampak. Dia cuma kena merah, ya kan? Di sini? Cuma kena biru. Di sini? Enggak kena apa-apa. Jadi mana? Ini. Kenapa yang di bawah nggak kena? Kenapa yang di bawah sini nggak kena, sini nggak kena, sini nggak kena? Kenapa dia nggak daerahnya? Belum pas alasannya. Tengok ini aja udah ketahuan. Iya, dari sininya lah tengok nih. Apa katanya nih? Nggak boleh dia di bawah. Kalau di bawah X-nya udah nggak besar 0 lagi, cocok. Berarti mana daerahnya? Yang mana daerahnya? Kalau Ustadz pindahkan dulu, biar nampak kan. Ustadz pindahkan ke sini. Kayak mana jadinya bangunnya itu? Pitagoras, mana segitiga itu? Yang segitiga ini, ya. Ini segitiga ini? Iya, trapesium sembarang ya. Iya kan, sembarang ya kan? Rap. Betul? Itulah dia bangunnya. Inilah dia bangunnya. Disinilah dia daerah HP-nya, ya kan? Oke. Iya kan? Udah? Ustaz mau tanya, siapa aja titik-titiknya? Karena tadi apa katanya? Mensubstitusikan titik-titik pembatas. Harus tahu dulu kita titiknya ke fungsi objektif. Ini udah pasti berapa koma berapa ini? Ini udah pasti berapa koma berapa? Bagus. Ini dia pasti berapa?
Iya, nggak apa, 0,1000 per nih. Tahu kita titiknya berapa nih? Sampai sini dulu, nanti saya jelaskan bagaimana cari ini. Set, kalau ini jelas, udah nampak, ini jelas, nampak, ini jelas, nampak, ini jadi permasalahan. Pertemuan dua garis ini, saat titiknya berapa koma berapa itu? Nanti Ustaz akan jelaskan. Sabar, karena waktu sudah selesai. Sebenarnya Ustaz masih mau lanjut aja, cuman karena ada jamnya masing-masing, ya udah nanti insya Allah kita lanjut. Iya, catat dulu, catat. Ini jangan sampai nggak catat, ya. Nanti biar kita lanjut, karena belum tuntas ini, belum selesai. Baik, anak-anak Ustaz, sampai di sini dulu materi kita, ya. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Jangan lupa dicatatkan, ya. Nanti insya Allah untuk yang di rumah Ustaz akan kirimkan foto materinya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kalau jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.